Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali kita sekolah minggu online, sekolah minggu GKSI Filia Taman Modern bersama Kak Regina. Apa kabarnya adik-adik? Sudah duduknya manis? Sudah siap ya semua untuk memuji Tuhan, mendengar cerita dan juga berdoa bersama-sama. Dan kita akan memulai sekolah minggu online kita. Kita akan mendengarkan pujian berikut. Demikian pujian yang telah kita dengar. Sekarang tiba waktunya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami sehingga kami mampu duduk dengan manis dan mendengarkan dengan baik cerita tentang firman Tuhan minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan memulai cerita kita pada minggu ini. Sebelumnya Kak Gina mau tanya, apakah adik-adik pernah mengunjungi teman atau saudara? Mungkin saat-saat ini atau tahun ini belum dulu ya, tapi kemarin-kemarin gitu kita mengunjungi teman atau sanak saudara. Pasti menyenangkan ya kita datang ke rumah seseorang, atau bahkan kita yang kedatangan tamu atau dikunjungi oleh orang lain, oleh teman atau oleh saudara. Bagaimana perasaan adik-adik?
pasti senang ya. Dan biasanya kalau eh, teman atau saudara kita datang itu pasti banyak ngobrol atau bercerita dan membawa kabar-kabar gitu, apalagi kabar yang menyenangkan. Nah adik-adik, pada menjelang Natal yang pertama, kita akan meneruskan serangkaian cerita tentang Natal. Jadi sebelum Natal yang pertama adik-adik, ada seorang wanita yang dikunjungi oleh tamu spesial. Nah, jadi tamu bukan sembarang tamu, bahkan tamunya membawa kabar yang penuh kabar gembira, penuh dengan sukacita. Dan sesuai dengan judul cerita kita pada minggu ini, yaitu tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Terambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 56. Ya, cerita kita minggu ini tentang kunjungan utusan surgawi atau kunjungan malaikat kepada seorang perempuan, seorang wanita. Bagaimana ceritanya? Ya adik-adik, sebelumnya nanti adik-adik ambil waktu untuk membacanya. Kita akan mulai. Nah, di sebuah desa di kota Nazaret ada seorang wanita muda bernama Maria. Maria adalah seorang wanita yang baik dan setia mengasihi dan mematuhi Tuhan. Suatu hari ia mendapatkan kejutan. Apakah itu kejutannya adik-adik? Ya, dia mendapat kunjungan, bukan sembarang kunjungan, tapi kunjungan utusan dari surga. Malaikat Gabriel muncul di hadapannya dan berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lalu jawab Maria, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Lalu malaikat Gabriel menjawab, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Kabar yang mengejutkan tapi penuh sukacita ya adik-adik ya, mendapat kunjungan dari utusan surgawi, kunjungan malaikat. Maria mengerti bahwa ia akan menjadi bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Beberapa waktu kemudian, Maria mengunjungi sepupunya Elizabeth. Adik-adik masih ingat ya cerita kita minggu lalu tentang sepasang suami istri yang takut akan Tuhan, yang melayani Tuhan, berusia lanjut tapi belum mempunyai anak, tapi akhirnya doa mereka didengar dan mereka mempunyai seorang anak, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan Elizabeth ini adalah sepupu dari Maria. Beberapa waktu kemudian Maria mengunjungi sepupunya Elizabeth yang waktu itu sedang mengandung bayi laki-laki yang akan bertumbuh menjadi Yohanes Pembaptis. Elizabeth penuh dengan Roh Kudus dan berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu."
Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ya adik-adik, kemudian Maria tinggal di tempat Elizabeth selama beberapa bulan. Nah, setelah mendapat kunjungan surgawi itu adik-adik, dia penuh dengan sukacita karena dia sadar atau Maria ikut atau turut serta mengambil bagian dalam sebuah rencana agung, rencana keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dan kemudian Maria memuji Tuhan. Demikian pujiannya. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ya, itu adik-adik, awal dari Natal pertama kita, sebuah kabar baik yang disampaikan kepada Maria bahwa dia akan mengambil bagian dari rencana keselamatan yang Tuhan Allah kerjakan. Ya, gimana adik-adik kalau kita berandai-andai nih ya, kalau Kak Gina atau adik-adik jadi Maria gitu, mendapat kunjungan surgawi, mendapat kunjungan dari malaikat. Wah, pasti baru terlihat mata kita aja kayaknya sudah bersinar-sinar, bahkan membawa kabar yang penuh dengan sukacita. Udah gitu kabar tersebut berisikan bahwa kita tuh jadi bagian sebagai rencana keselamatan yang Tuhan Allah kerjakan. Nah, itu adik-adik, kunjungan utusan surgawi yang mengunjungi Maria, yaitu Ibu Yesus, dan bagaimana Maria memiliki hati yang penuh dengan kepatuhan akan perintah Tuhan, sehingga ia tidak berkata-kata lagi, bahkan dia hanya memuji Tuhan, tidak ada penolakan, tapi dia taat karena dia sadar bahwa dia adalah hamba Tuhan. Nah, sukacita ya adik-adik ya. Dan minggu depan kita akan lanjut dengan serangkaian cerita Natal. Dan sebelum kita mengakhiri, Kak Gina mau ingetin lagi, ada ayat hafalannya adik-adik. Dan yang sudah menghafal ayat dan mengirim video ke grup WA jemaat, terima kasih. Lanjutkan, tetap semangat. Nah, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Lukas 1 ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ya, semangat ya adik-adik untuk hafal. Ya, demikian cerita kita minggu ini. Kiranya firman yang sudah kita baca, sudah kita dengar, sudah kita tonton ceritanya tertanam di hati adik-adik. Dan untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini, yaitu ketika malaikat Gabriel membawa kabar baik. Kami boleh belajar dari Maria bahwa
Ia memiliki hati yang patuh akan kabar atau berita yang disampaikan kepadanya, dan ia boleh sadar bahwa ia adalah hamba seperti kami juga ya Tuhan. Kami mau dipakai untuk memasyurkan nama-Mu di dunia atau di bumi ini ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, mampukan kami untuk selalu berlaku baik dan taat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Sementara persembahan kita kumpulkan, mari kita mendengarkan pujian berikut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus
Adik-adik semua, mari kita mendoakan persembahan kita dan juga membawa pokok-pokok doa kita. Dan kita duduk manis, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah mengumpulkan persembahan. Kiranya terimalah, berkati, sucikan, kuduskan kembali hanya untuk kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga pada hari ini kami mau membawa ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami boleh dalam keadaan baik sehingga kami bisa bersama-sama sekolah minggu online, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan juga kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau kami masih bisa bangun dalam keadaan baik dan turut mengambil bagian dalam sekolah minggu online. Kembali kami juga mau berdoa, membawa permohonan doa kami, permintaan tolong kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk adik-adik semua di rumah. Tuhan Yesus kiranya memberkati mereka, melindungi mereka, memberi mereka kesehatan, damai sejahtera dan juga sukacita dalam menjalani hari-hari. Terlebih lagi Roh Kudus memampukan untuk selalu taat akan firman Tuhan, memiliki hati yang penuh dengan pujian. Dan kami juga berdoa untuk adik-adik semua di rumah yang masih sekolah online. Tuhan Yesus berkati sehingga mereka walaupun belajar di rumah, mampukan mereka belajar dengan baik dan juga menjalankan tugas-tugas di rumah dengan baik. Kami berdoa juga untuk keluarga adik-adik di rumah, mama papa, adik kakak, sehingga mereka boleh dalam keadaan sehat, berhasil dalam pekerjaannya, berhasil dalam pelayanan. Dan juga kami butuh perlindungan Tuhan Yesus, terutama di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kami butuh perlindungan-Mu, kawalan malaikat surgawi-Mu, sehingga kami semua boleh dalam keadaan sehat dan juga baik. Terima kasih Tuhan. Kembali kami juga berdoa untuk masa depan kami semua. Berkati cita-cita kami, berkati masa depan kami ya Tuhan. Kiranya masa depan kami boleh dalam rancangan Tuhan Yesus, dan kami boleh memiliki masa depan yang indah bersama Tuhan Yesus. Terlebih lagi kami boleh tetap terus beribadah dan juga melayani Engkau. Kembali kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, GKSI Filia Taman Modern. Tuhan Yesus berkati seluruh pelayanan, mulai dari pelayanan anak-anak hingga pelayanan dewasa, semua boleh berjalan dengan baik. Dan juga berkati seluruh jemaat, majelis diaken dan para hamba Tuhan. Mereka semua boleh dalam keadaan baik dan sehat. Dan juga berkati persiapan dalam menyambut Natal, dan juga seluruh panitia perayaan Natal boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga acara boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia. Kiranya Kau berkati mulai dari tiap-tiap wilayah, berkati juga para pemimpin daerah, bahkan pemimpin bangsa ini, presiden, wakil, dan juga para menterinya. Mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang terlibat untuk membantu, mengobati, atau menolong di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, masa-masa pandemi COVID-19. Mampukan mereka menjalankan tugas mereka dengan penuh sukacita, dengan semangat, dan juga melindungi mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengerjakan, menjalankan tugas mereka dengan baik.
Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau menyerahkan sisa waktu kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Kami boleh kembali beraktivitas kami masing-masing. Lindungi kami ya Tuhan, dan kami mau menyerahkan seluruh rangkaian doa ini ke dalam tangan-Mu saja, sehingga bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang atas kami jadi. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, demikian sekolah minggu online kita pada minggu ini. Kita akan bertemu lagi sekolah minggu online minggu depan dengan cerita yang berikut, yaitu cerita menyambut Natal. Jangan lupa ayat hafalan untuk dihafal, direkam, dan dikirim ke WA grup jemaat. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Duduk dengan manis, dan kita kembali lagi ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Ini